Kali ini bersama Rumah Sakit SMJ pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selepas tadi kita simak bersama di Halo Kalimantan Timur. Sudah bersama kami dan sumber kami dari Rumah Sakit SMJ ada Dr. Muhammad Rozaki Ishak, SPU, MTech Klim, Dr. Urok dari Rumah Sakit SMJ. Kita sapa beliau yang sudah berada di studio RRI Perusahaan Bersama. Penyakit yang cukup banyak di Indonesia yang dikarenakan iklim kita, kemudian sumber air kita, serta biasanya genetik dari keluarga pasien yang terkena batu, sehingga itu nanti menyebabkan terjadinya akumulasi nidus namanya, jadi kayak inti batu. Jadi dia seperti pasir kecil, awalnya seperti pasir kecil, biasanya tidak bergejala. Ya, kemudian di suatu ketika nanti pada saat kondisi air kencingnya yang selalu pekat misalnya, pada pasien-pasien yang kurang minum, nah ini terutama pada yang hari panas, sudah jelas kencingnya warnanya kuning pekat kayak teh gitu, tapi pasiennya nggak mau minum, terus jadinya itu nanti akan menempel pada salurannya, yang baik itu di sepanjang ginjal, ureter. Itu ureter itu saluran yang menyambungkan antara ginjal dan kandung kencing, maupun di kandung kencing, atau mungkin di saluran uretra atau saluran keluarnya, itu ya. Jadi ketika sudah menempel, dia nanti akan terakumulasi. Prinsipnya akan sama seperti kita melihat batu yang jatuh dari hulu sungai. Nanti kalau misalnya dia mengendap, biasanya kan kalau kita tahu di ilmu geografi dulu kan dia akan mengendap di delta di akhir pendekatan dekat laut kan ya. Ini anggapannya akan sama seperti itu. Nanti dia akan forming bentuk batu yang lama-lama akan semakin besar dan bisa menutup saluran. Ya memang sih dikeluarkan. Ya. Nah kalau bekerja duduk itu yang paling perlu diawasi itu adalah hidrasi, yaitu rasa haus ya. Biasanya kadang-kadang kalau udah kita duduk di tempat AC gini nih, aduh enak nih, nggak haus, nggak usah, minumnya nanti aja, lanjut kerja. Biasanya gitu. Habis itu datang-datang udah nyeri pinggang, rupanya ginjalnya bengkak, ada batunya gitu misalnya. Itu biasa kayak gitu. Tidak bergerak, Dok. Apa yang terjadi dengan organ kita ini? Apakah ada hubungannya dengan organ ya ketika terus? Kalau organ kita itu tetap bergerak, dia kayak usus itu tetap bergerak. Saluran kencing juga tetap bergerak. Saluran yang saya bilang tadi menyambungkan ginjal dengan kandung kencing itu dia tetap bergerak. Dia tetap memijat porsi urin kita untuk turun ke kandung kencing. Nah, ketika dia memang seperti itu, tetapi pasien tidak bergerak, dia hanya duduk saja, biasanya ya airnya itu ya stasis gitu aja. Di beberapa tempat. Beberapa tempat yang saya maksud adalah di kandung kencing sama di ginjal. Ginjal itu kan bentuknya kayak kacang merah, ya. Terus dia itu punya satu porsi, yaitu adalah pul bawah, yaitu bagian yang paling bawah, dia itu kayak mengendap gitu loh, kayak lebih bawah posisinya, sehingga kalau ada air kencing dia belum tentu bisa naik semua ke sana. Ya termasuk. Beresiko ya? Ya termasuk. Semua pekerja kantoran itu beresiko. Yang bisa kita awasi ya mengurangi faktor resikonya tadi. Jadi kalau pekerja memang duduknya banyak ya diawasi minumnya sama kencingnya. Jadi selain pekerja kantoran ya, termasuk orang pekerja lapangan pun tidak terlepas dari hal itu. Karena bukan karena dia posisinya aja kalau yang orang bekerja di luar itu, tapi karena rigorous training yang dimana menyebabkan dia dalam posisi dehidrasi, jadi urinnya lebih pekat. Itu sebuah miracle yang kita nggak tahu dalamnya apa ya, secara kimiawi harusnya tahu ya, secara kimiawi. Tapi kalau kita sebagai konsumer, kita kan nggak pernah lihat tuh air diperiksa dulu di bawah mikroskop isinya apa, dicek keasamannya apa kan, kita nggak. Tadi bilang juga air di sini beda katanya. Iya. Jadi ada beberapa daerah yang memang air itu tinggi akan kalsium, tinggi akan kapur ya, yang nanti akan meningkatkan ya emang sih kapur sama kalsium ya, kapur itu salah satu bahannya adalah kalsium. Ya. Jadi kalau misalnya itu terjadi, itu bisa meningkatkan resiko nanti terbentuknya batu. Ya, jadi ya kita akan bahas dulu setelah
kita tahu faktor resikonya, kita tahu diagnosanya batu, terus nanti diapakan dok? Kalau batu itu apakah bisa diobati? Jawabannya tidak. Ya, mau dengar ada istilah ini bisa meluruhkan batu, ini bisa menghancurkan batu. Mohon maaf, itu semua bullshit. Itu tidak ada yang pembuktian yang jelas, tidak ada. Karena fitofarmaka sendiri atau terapi dengan menggunakan herbal itu tidak pernah masuk ke guideline kita di dunia untuk pengobatan utama batu. Ya, jadi kalau emang batunya kecil, ukurannya kecil, posisinya jauh di bawah, di saluran kencing bawah, itu bisa kita kasih obat. Ya, misalnya ginjalnya bengkak nih, ginjalnya bengkak ringan, terus habis itu ada batunya kecil gitu, bisa dikasih obat. Tapi obatnya bukan menghancurkan batu, tapi untuk membantu mengeluarkan batu. Selama batunya ukurannya kecil, dalam tanda kutip batunya ukuran di bawah 1 cm. Ya. Kalau di atas itu diapakan dok? Ya pilihan kita banyak. Di sini kita di Kalimantan sudah mengerjakan semua. Jadi kita sudah mengerjakan menggunakan laser, ya, endoscopic surgery. Jadi kalau operasi batu zaman sekarang mau batunya segede apa, kadang masih kita pertahankan untuk tidak dibelah. Jadi tidak ada bekas luka operasi. Adapun bekas luka operasi kecil, lukanya paling hanya 1 cm. Jadi batunya kita tembak di dalam. Begitu. Kalau untuk obat tidak ada yang bisa menghancurkan. Semua bold claim yang obat kecibeling ataupun obat apa itu tidak bisa menghancurkan batu. Ya, tapi dia hanya bersifat sebagai diuretik atau penambah air kencing sehingga kencingnya nanti semakin banyak. Kalau kencingnya semakin banyak, batunya nanti pasti kedorong dong. Logikanya gitu aja. Sehingga nanti batunya keluar. Yang benar adalah itu. Jadi bukan menghancurkan batu, tapi dia untuk mendorong batu yang ukurannya kecil. Nggak sudah gede ya, mau dikasih kecibeling 1 kontainer ya nggak akan sembuh, pasti. Kalau itu ya. Terus kalau untuk pencegahan ya, yang mencegahnya ya tadi adalah mengurangi faktor-faktor risiko yang saya sampaikan. Ya. Tapi kalau memang beberapa ya memang ada beberapa hal yang memang agak sulit ya, terutama faktor intrinsik tadi ya, masalah genetik dan lain-lain itu tidak bisa dirubah ya. Itu memang kita cuma bisa mengurangi faktor yang ekstrinsik. Kalau misalnya kerja sering duduk ya seringlah untuk merubah posisi gitu ya. Jadi tiap berapa 1 jam sekali berdiri kayak jalan kayak kemana ya. Oke. Terus ke kamar mandi jangan terlalu lama ya. Minum selalu diperhatikan ya. Kalau lupaan carilah botol minum. Sekarang kan lagi rame orang-orang pakai botol-botol minum tumbler itu ya, carilah yang emang ada penandanya. Seyogyanya memang sehari semalam itu kalau bisa 2-3 liter.